itu marah-marah, bentak-bentak, katanya kamu itu tidak sopan. Diem, ya batinnya nangis lah, tapi yo piye meneh, biasanya Jen kan seperti itu, kerjaannya cuma marah-marah. Selama seminggu itu saya tidurnya di gudang ya. Sumuk. Akhirnya nyampe rumah juga. Tadi di jalan sempat ketemu sama subscriber, sama mbak-mbak. Dipanggil, mohon maaf ya nggak bisa mampir ngobrol, soalnya akongnya itu keburu kebelet BAB. Jadi kalau aku berhenti di situ bisa wantan. Nanti kalau BAB di celana repot. Maaf ya, sekali lagi mohon maaf banget kalau aku pas sendirian. Kita sempatin ngobrol deh. Maaf banget ya. Aku mau sedikit cerita ya tentang pertama kali aku jaga akong ini. Waktu itu akong tuh pas berumur 100 tahun. Aku datang bulan Oktober tanggal 10, terus kemudian beliau itu ulang tahunnya tanggal 11 bulan 11. Itu pas 100 tahunnya. Waktu pertama kali datang itu enggak seperti sekarang. Tuh beliaunya itu kalau bahasa Mandarinnya Hensiong, kayak gimana ya, galak gitu loh, resek, galak resek. Apa-apa itu nggak bener. Kalau lap meja itu kayak didulit gitu loh, dilihat. Pokoknya itu aku lap meja itu sudah tak lap 2 kali ya, pakai lap basah sama lap kering. Itu masih belum bener, masih harus dilap lagi di depannya. Jadi kalau kerja itu, kalau dia nggak lihat itu kayaknya kesannya itu kayak aku nggak kerja, jadi harus di depannya lah. Kalau aku kerja, aku kan mikirnya gini, kalau aku kerja nunggu di depannya kan, kalau pas dia nggak lihat, seumpamanya pas dia tidur kan aku nggak ngapa-ngapain, nanti majikan nganggapnya aku cuma magabu, makan gaji buta, nggak kerja ngapa-ngapain. Terus kalau nggak di depannya dibilangnya kurang bersih lah, kurang inilah, kurang itulah, pokoknya itu semuanya itu serba salah. Terus juga sering dibentak-bentak, seumpamanya gini, kalau aku pas di dapur terus beliaunya itu lagi di kamar ya, aku dipanggil gitu kan rumahku ini kan di pinggir jalan gitu, di pinggir jalan ya, gang gitu kan, walaupun gang itu rame, motor itu lalu lalang kayak gitu. Jadi terus suaranya beliau itu kan pelan, nggak begitu terdengar. Pas aku di dapur, keadaan ada kendaraan lewat, umpamanya motor atau mobil atau apapun yang lewat, itu kan nggak terlalu dengar ya. Apalagi kalau aku nyalain payoyenji itu penyedot asap yang di dapur itu, yang buat masak itu. Kalau aku nyalain itu kan otomatis nggak dengar apa-apa. Kalau dipanggil itu katanya itu marah-marah, bentak-bentak, katanya kamu itu tidak sopan, kamu itu tidak memperhatikan saya, kamu itu tak panggil-panggil cuman diem aja, nggak memperhatikan saya, itu nggak sopan namanya. Kamu di sini tuh kerja. Pokoknya kata-katanya itu menyakitkan sekali lah. Waktu itu aku cuman diem, ya batinnya nangis lah, tapi yo piye meneh, aku mau minta pindah juga ndak bisa, soalnya baru beberapa hari lah. Kayaknya seperti itu setiap hari itu kayak dibentak-bentak, dimarahin, itu sudah biasa. Ya saya sedikit kaget ya, soalnya di majikan saya yang dulu, sesalah-salahnya saya ndak pernah dibentak, ndak pernah dimarahin. Ya kalau salah atau apapun itu biasanya diberitahu harusnya seperti ini gitu, kamu jangan begini, pokoknya ngomongnya itu halus, nggak bentak-bentak, nggak ngomong keras kayak gitu. Jadinya kalau terus saya pindah ke sini itu terus dibentak-bentak kayak gitu, dimarah-marahin itu, jujur kaget ya, nelongso iyo. Kalau kata orang Jawa itu ya nelongso, tapi ya tak betah-betah nih dulu lah, tak pikir kan seperti itu. Terus aku jaga beliau itu waktu itu tak perhatikan yang sedetail-detailnya, maksudnya itu
hal-hal kecil itu juga tak perhatikan, soalnya saya takut nanti dimarah-marah, jadinya benar-benar tak perhatikan banget. Nah, pas saya genap di sini sekitar hampir 2 bulan ya, 2 bulan, hampir 2 bulan itu kan agentnya nengok ke kerjaanku di sini itu seperti apa, terus gimana kerjaku di sini kayak gitu kan. Nah, waktu itu aku disuruh ke kantor pos kirim surat sama beli amplop gitu. Nah, pas agent datang aku kan tidak di rumah, yang di rumah itu mbahnya saja, soalnya majikan itu waktu itu terbang ke luar negeri, ke Eropa atau ke Amerika gitu, lupa, sekitar seminggu ndak pulang kan. Ya otomatis kan aku di rumah. Nah, aku itu di line, di telepon, Mbak, aku, penerjemahnya bilang gini, Mbak, aku di rumah Akong, kok kamu ndak ada nih. Terus aku jawab, kebetulan aku itu pas lihat HP langsung tak jawab, lah aku ini disuruh nganterin surat ke kantor pos kan gitu. Terus aku pulang cepet-cepet pulang tuh, takut dimarahin. Biasanya agent kan seperti itu, kerjaannya cuma marah-marah. Terus aku cepet pulang, buru-buru pulang. Pas nyampe di rumah itu agentnya kayak gini, bilang berterima kasih sama saya, katanya itu pas aku udah di rumah ditanyain akunnya kayak gimana, kerjaku kayak gimana gitu kan. Akunnya bilang itu katanya aku tuh sangat baik, padahal di belakangku padahal pas ada aku tuh beliaunya suka marah-marah. Beliaunya itu bilang kalau kerjaku di sini tuh sangat baik dan gimana ya, hal-hal yang sangat kecil pun juga diperhatikan. Nah, semenjak ditengok terus agentnya kan berterima kasih ya, semenjak itu mbahnya itu jadi berlaku baik sama saya, nggak pernah lagi marah-marah atau bentak-bentak ya. Jadi bentak-bentaknya itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Pas waktu itu tuh aku kayak ndak kerasan kayak gitu, tapi ya wis tak kerasan nih, soalnya butuh duit. Tapi ini setiap orang itu kayak beda-beda ya pasiennya, ada yang sampai setahun itu baru luluh ya. Ini alhamdulillah aku cuman butuh waktu 2 bulan buat meluluhkan hati beliau. 2 bulan aja ya, alhamdulillah. Setelah itu setiap kali libur itu selalu dikasih uang saku. Ya uang sakunya sih nggak banyak sih, ya paling sedikit 300, tapi terus paling sedikit 300, paling banyak itu 1000 NT. Pernah dikasih 1000 NT gitu 2 kali. Yo oke lah, lek ngarani menurut saya itu sudah banyak sekali, soalnya banyak teman-teman yang malah nggak dikasih apa-apa toh. Terus pas anak cucunya pulang, pas waktu itu ulang tahun yang ke 100 itu, mereka juga ngasih tips. Jadi per orang itu ngasih 1000 NT, katanya takut merepotkan saya waktu mereka di sini kan. Saya otomatis masaknya jadi banyak, terus bersih-bersihnya juga lebih lebih ribet daripada biasanya. Jadi mereka itu per orang ngasih tips 1000 NT. Mereka itu anaknya Akong yang pertama sama istrinya, terus sama kedua anaknya, jadi 4 orang itu ngasih 1000 kayak gitu. Tapi resikonya saya tidur di gudang selama seminggu itu, saya tidurnya di gudang ya, campur sama barang-barang yang tidak terpakai gitu loh. Yowes bledukan sembarang jadi siji ya. Itu sudah saya bersihkan, tapi kan nggak mungkin saya membersihkan gudang padahal isinya sembarang mumbrus gitu kan, nggak mungkin saya membersihkan. Jadi yowes tarasi yang ada di sekitar saya, 1 minggu tidur di gudang ya, ndak apa-apa lah. 4000 NT 2 juta gitu loh. Sesuai sama tipsnya. Tapi mereka ndak merepotkan, soalnya mereka itu cuman nginep di sini tuh sekitar 2 hari aja. Yang 4 hari itu mereka liburan keliling Taiwan. Jadi saya ndak terlalu begitu kerepotan gitu. Repotnya itu pas waktu besoknya itu ulang tahunnya Akong tuh, sorenya mereka pulang. Jadi repotnya itu cuman sore itu, besoknya sama besoknya lusa mereka pulang, balik lagi ke Amerika. Itu repotnya seperti itu.
Oke, sekian dulu curhatnya kali ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.